Seorang polisi arogan dengan bangga menangkap pemuda lusuh yang dituduh mencuri motor. Ia menampar dan menghina pemuda itu tanpa belas kasihan. Namun keesokan harinya, ia dipanggil ke markas besar TNI, mengira dirinya akan diberi penghargaan. Tapi saat pintu ruangan terbuka, ia justru mendapati pemuda yang ia hina kemarin kini duduk di kursi seorang mayor TNI. Sebelum mulai, mari tuliskan salam di komentar dari mana asal kalian menonton. Mari simak kisah selengkapnya. Matahari siang menyengat aspal jalanan, membuat udara terasa panas dan pengap. Bribka Rudi, seorang polisi lalu lintas yang terkenal galak, berdiri di tengah persimpangan dengan wajah penuh percaya diri. Seragamnya yang rapi dan sapu tangannya yang terselip di bahu menambah kesan berwibawa. Meski di balik itu semua, ia dikenal sebagai polisi yang arogan dan sering bertindak semena-mena. Baginya, jabatan adalah alat kekuasaan, dan rakyat kecil hanyalah pion yang bisa ia tindas sesuka hati. Di tepi jalan, seorang pemuda berpakaian lusuh tengah berdiri di samping sebuah motor sport hitam. Beberapa warga menunjuk-nunjuk ke arahnya, berbisik satu sama lain dengan raut curiga. Dia bukan warga sini. Mana mungkin orang seperti itu punya motor mahal? Desas-desus itu sampai ke telinga Bribka Rudi yang langsung mendekat dengan langkah lebar. Dengan tatapan penuh curiga, ia menatap pemuda itu dari atas ke bawah. "Hei, kamu, motor siapa ini?" bentaknya dengan nada mengintimidasi. Pemuda itu, yang tampak kelelahan dan berdebu, mengangkat wajahnya. "Ini motor saya, Pak," jawabnya dengan tenang, tanpa sedikit pun gentar di hadapan polisi itu. Tapi Bribka Rudi tidak mau percaya begitu saja. Dengan kasar, ia mencengkeram kerah baju pemuda itu dan menariknya ke depan. "Jangan bohong, bocah. Dari mana orang sepertimu bisa punya motor begini? Jangan-jangan ini hasil maling?" Tanpa menunggu jawaban, tangan Bribka Rudi melayang keras ke pipi pemuda itu, membuat kepala si pemuda terpelanting ke samping. Beberapa warga yang melihat kejadian itu hanya terdiam. Ada yang kasihan, tapi tak satu pun berani melawan polisi yang terkenal kejam itu. Pemuda itu menghela napas dalam, matanya tetap tajam menatap Bribka Rudi, tapi ia memilih menahan diri. "Saya tidak mencuri, Pak. Kalau tidak percaya, silakan periksa surat-suratnya," katanya sambil merogoh kantongnya, hendak mengeluarkan dompet. Tapi Bribka Rudi justru semakin marah, menepis tangan pemuda itu dengan kasar hingga dompetnya terjatuh ke aspal. "Ah, sudahlah. Orang miskin macam kamu pasti maling. Mau sok-sokan punya surat-surat? Omong kosong." Dengan penuh kesombongan, Bribka Rudi menarik tangan pemuda itu ke belakang dan memborgolnya tanpa rasa belas kasihan. "Kita lihat nanti di kantor. Apa kamu masih bisa bersikap sok tenang seperti ini?" katanya penuh cemoohan. Pemuda itu hanya diam, tatapannya tetap tajam. Namun ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat orang lain bergidik. Bukan ketakutan, bukan kemarahan, melainkan kesabaran yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Tanpa tahu bahwa keangkuhannya hari ini akan berbalik menghantamnya esok hari, Bribka Rudi menyeret pemuda itu ke mobil patroli, diiringi tatapan iba dari beberapa warga yang hanya bisa berbisik tanpa bisa berbuat apa-apa. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas gedung megah yang berdiri kokoh di jantung kota, markas besar TNI. Bribka Rudi melangkah dengan dada membusung. Seragamnya disetrika rapi, sepatu botnya mengilap sempurna. Pagi ini ia merasa istimewa, penuh percaya diri setelah menerima panggilan dari atasan kepolisian bahwa ia diminta hadir di kantor pusat TNI. Dalam benaknya, tidak ada kemungkinan lain selain penghargaan. "Mungkin tindakan tegas saya kemarin dianggap sebagai prestasi," pikirnya dengan senyum angkuh. Sesampainya di lobi, beberapa anggota TNI yang berjaga memberinya tatapan dingin, tapi Bribka Rudi mengabaikannya. Ia berjalan dengan langkah tegap menuju aula pertemuan, tempat di mana ia mengira akan mendapatkan apresiasi. Seorang prajurit muda membukakan pintu besar yang berat, dan Bribka Rudi melangkah masuk,
matanya langsung menyapu ruangan luas yang dipenuhi perwira tinggi berseragam lengkap. Namun, senyumnya perlahan memudar ketika pandangannya jatuh ke sosok yang duduk di kursi kehormatan. Pemuda lusuh yang kemarin ia tampar dan hina, kini duduk dengan gagah mengenakan seragam Mayor TNI. Di pundaknya, tersemat pangkat Mayor Dani Pratama, dan di sekelilingnya duduk para jenderal dengan raut wajah serius. Dada Bribka Rudi terasa dihantam palu godam. Tubuhnya mendadak kaku, kakinya seakan kehilangan tenaga. Ini pasti lelucon. Tidak mungkin. Tapi tatapan dingin Mayor Dani yang kini jauh lebih berwibawa membuyarkan semua keraguannya. Suasana ruangan begitu sunyi hingga suara napas pun terdengar jelas. Seorang pria parubaya berseragam penuh medali berdiri dari kursinya. Sorot matanya tajam menusuk. Jenderal Pratama, sosok yang tak lain adalah ayah dari Mayor Dani, berbicara dengan suara berat yang menggema di ruangan. Bribka Rudi, tahukah kau siapa yang kau tangkap kemarin? Suaranya tegas, mengandung ketegasan seorang pemimpin perang. Tenggorokan Bribka Rudi terasa tercekat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Saya hanya menangkap seorang pemuda yang dicurigai. Suaranya terdengar goyah, jauh dari kesombongan yang ia tunjukkan kemarin. Mayor Dani akhirnya angkat bicara. Suaranya tetap tenang, tapi penuh wibawa. Kemarin aku menyamar untuk menguji keadilan aparat kepolisian. Aku ingin melihat apakah polisi di negeri ini masih menilai seseorang hanya dari penampilannya. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Bribka Rudi dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dan kau gagal dalam ujian itu. Jantung Bribka Rudi berdegup kencang. Napasnya tersengal. Dalam sekejap, dunia yang ia kenal runtuh. Kesombongan yang kemarin memenuhi dadanya kini terasa seperti racun yang menyesakkan. Ia ingin beralasan, ingin membela diri, tapi tatapan tajam dari semua perwira tinggi yang hadir membuatnya tahu, tidak ada ruang untuk pembelaan. Jenderal Pratama melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan Bribka Rudi yang kini menunduk dengan tangan gemetar. Kau bukan hanya telah mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga institusimu. Seorang polisi seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan hakim jalanan yang seenaknya bertindak semena-mena. Rasa malu, takut, dan penyesalan bercampur menjadi satu di dalam dada Bribka Rudi. Ia yang kemarin berdiri sebagai penguasa jalanan, kini hanyalah seorang pria yang menanti vonis atas kesalahannya. Dan hukuman yang menantinya pasti tidak akan ringan. Ruangan itu masih sunyi. Semua mata tertuju pada Bribka Rudi, yang kini berdiri kaku, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Kakinya terasa berat, seolah-olah rantai tak terlihat menahannya di tempat. Sejak menjadi polisi, ia terbiasa menatap orang lain dengan sorot meremehkan, tapi kali ini, ia yang menjadi objek tatapan tajam puluhan perwira tinggi TNI. Mayor Dani Pratama menghela napas pelan sebelum akhirnya berbicara lagi. Suaranya tetap tenang, tapi setiap kata yang keluar terasa seperti pukulan telak bagi Bribka Rudi. Kau bilang orang miskin tidak mungkin punya motor mahal, bukan? Ia menatap Bribka Rudi dengan sorot mata yang dalam. Kau menamparku tanpa alasan, menghina tanpa bukti, dan menyeretku ke kantor polisi hanya karena penampilanku. Katakan, itukah hukum yang kau tegakkan? Bribka Rudi membuka mulut, ingin membela diri, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar. Tenggorokannya terasa kering, pikirannya berputar cepat mencari alasan, tapi tak satu pun terdengar masuk akal di situasi ini. Jenderal Pratama, ayah dari Mayor Dani, melangkah mendekati Bribka Rudi. Sosoknya tinggi tegap, wajahnya penuh wibawa. Dengar baik-baik, Rudi, suaranya dalam, penuh ketegasan. Anakku ditugaskan untuk menguji keadilan di kepolisian. Bukan hanya kau yang sedang diuji, tapi seluruh sistem yang seharusnya melindungi rakyat. Ia mendekat lebih jauh, hingga jarak mereka hanya satu langkah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kau menindas yang lemah, bukan menegakkan hukum. Bribka Rudi menelan ludah, dadanya naik turun menahan gejolak perasaan yang berkecamuk. Kepalanya menunduk,
tidak berani menatap wajah para perwira tinggi yang hadir di ruangan itu. Ia sadar, tidak ada celah untuk membela diri. Mayor Dani menyandarkan punggungnya ke kursi, menyilangkan tangan di dada. Katakan, jika aku benar-benar rakyat kecil tanpa pangkat dan kekuasaan, apa yang akan terjadi padaku kemarin? Pertanyaan itu menusuk Bribka Rudi lebih dalam daripada tamparan manapun. Ia tahu jawabannya. Jika Mayor Dani bukan siapa-siapa, kemungkinan besar pemuda itu akan diperlakukan lebih buruk. Mungkin dia akan dipenjara, dipaksa mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan, atau bahkan menerima lebih banyak kekerasan. Skenario itu begitu jelas di kepalanya, dan fakta bahwa ia tidak bisa menyangkalnya membuatnya semakin terpuruk. Tiba-tiba, Jenderal Pratama mengangkat tangannya, memberi isyarat pada seorang prajurit yang berdiri di dekat pintu. Tanpa sepatah kata pun, prajurit itu maju dan menyerahkan sebuah amplop coklat pada Bribka Rudi. Tangannya gemetar saat menerimanya. Ia membuka amplop itu dengan perlahan, dan matanya membesar saat membaca isi dokumen yang ada di dalamnya. Surat keputusan. Sanksi disiplin berat. Hukuman yang akan segera ia jalani telah tertulis jelas di kertas itu. Ia tak bisa lari dari konsekuensinya. Arogansinya telah menjerumuskannya ke dalam jurang, dan kini, ia hanya bisa menatap kehancuran karirnya yang telah lama ia banggakan. Mayor Dani bangkit dari kursinya, menatap Bribka Rudi untuk terakhir kali sebelum berkata dengan suara tenang, namun tajam. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua orang yang kau perlakukan seperti sampah hanya karena mereka tidak terlihat kaya atau berkuasa. Mungkin hari ini kau belajar bahwa hukum tidak boleh memihak, apalagi pada kesombongan dan keangkuhan. Dengan napas berat, Bribka Rudi mengepalkan tangannya, tapi bukan karena amarah, melainkan karena penyesalan yang menghantamnya seperti ombak besar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar, ia telah menjadi simbol ketidakadilan yang selama ini ia anggap sebagai kekuatan. Bribka Rudi keluar dari ruangan megah itu dengan langkah yang terasa jauh lebih berat dibanding saat ia masuk. Seragamnya yang tadi ia banggakan kini terasa seperti beban yang menjerat tubuhnya. Kertas sanksi disiplin di tangannya seakan membakar telapak tangannya, menegaskan bahwa keangkuhannya telah membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Di luar, mentari siang terasa lebih panas dari biasanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena terik matahari, melainkan karena ketakutan yang mulai menyusup ke dalam hatinya. Pikirannya berputar cepat. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah ia akan diturunkan pangkatnya? Dipecat? Atau lebih buruk, dipenjara? Langkahnya terhenti di parkiran markas besar TNI. Ia merogoh saku seragamnya, mengambil ponselnya yang sejak tadi bergetar. Puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari rekan-rekannya di kepolisian memenuhi layar. Rupanya, kabar tentang insiden ini sudah tersebar luas. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi atasannya di kantor polisi. Begitu panggilan tersambung, suara dingin terdengar dari seberang. "Rudi, kau sadar apa yang telah kau lakukan?" Suara itu bukan lagi suara seorang atasan yang biasa berbicara santai dengannya, melainkan suara penuh kekecewaan dan kemarahan yang tertahan. Saya bisa menjelaskan, Pak." Suaranya bergetar, mencoba mencari alasan. "Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Kami sudah menerima surat dari TNI. Kasusmu sedang dalam pemeriksaan internal, dan untuk sementara, kau dinonaktifkan dari tugasmu. Bersiaplah menghadapi konsekuensinya." Terdengar nada sambungan terputus. Bribka Rudi menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Dalam hitungan jam, ia kehilangan segalanya, kehormatan, jabatan, dan harga dirinya. Ia yang dulu begitu berkuasa di jalanan kini tak lebih dari seorang polisi yang menunggu vonis atas kesalahannya sendiri. Ia menatap sekeliling, berharap menemukan jawaban atas semuanya. Tapi yang ia lihat hanyalah pantulan dirinya sendiri di kaca jendela mobil dinas yang kini terasa seperti benda asing baginya. Di mana rasa bangga yang dulu selalu ia bawa? Kemana kepercayaan diri yang dulu membutakannya? Saat itulah, suara langkah kaki terdengar mendekat.
Mayor Dani Pratama berdiri di dekatnya, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tidak ada amarah di sana, tidak ada dendam, hanya ketegasan yang penuh makna. "Rudy," katanya pelan, "ini bukan akhir dari hidupmu. Tapi ini adalah kesempatan untuk belajar bahwa jabatan tidak membuat seseorang lebih tinggi dari yang lain. Jika kau mau berubah, jalan itu masih ada." Bribka Rudy menundukkan kepalanya, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, penyesalan yang begitu dalam. Tapi apakah masih ada kesempatan untuk menebus semuanya? Atau ini memang akhir dari segalanya? Hari-hari berlalu dalam keheningan bagi Bribka Rudy. Kantor polisi yang dulu menjadi tempatnya berkuasa kini terasa asing. Statusnya sebagai polisi dinonaktifkan membuatnya merasa seperti orang buangan. Rekan-rekannya yang dulu menghormatinya kini memandangnya dengan tatapan penuh kasihan. Bahkan beberapa di antaranya terang-terangan menjauh. Nama Bribka Rudy telah menjadi perbincangan, bukan sebagai sosok yang ditakuti, melainkan sebagai peringatan bagi siapa saja yang menyalahgunakan kekuasaan. Setiap malam, ia merenungi kesalahannya. Ia mengingat wajah Mayor Dani Pratama, pria yang ia hina dan tampar tanpa ampun, yang ternyata lebih berharga dan lebih bermartabat daripada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, bagaimana jika keadaan dibalik? Bagaimana jika dirinya yang diperlakukan seperti itu? Dan yang paling menyakitkan, mengapa ia tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya? Suatu pagi, ia menerima panggilan dari kantor polisi. Hatinya berdegup kencang saat ia tiba di ruangan atasan. Di sana, sudah ada beberapa perwira tinggi kepolisian yang menatapnya dengan ekspresi tegas. "Setelah mempertimbangkan kasusmu, kami telah mengambil keputusan." Suara atasannya bergema di ruangan itu. Bribka Rudy menahan napas, menunggu vonis yang akan mengubah hidupnya. "Kami memberikanmu kesempatan kedua," lanjut perwira itu. "Namun, dengan syarat. Kau akan diturunkan pangkat menjadi brigadir dan dipindahkan ke unit yang lebih kecil. Kau juga diwajibkan mengikuti program rehabilitasi disiplin dan pelatihan ulang tentang etika kepolisian." Dunia Bribka Rudy terasa berguncang. Sebagian dari dirinya ingin marah karena dihukum, tapi di lubuk hatinya, ia tahu ini adalah konsekuensi yang pantas ia terima. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Saya menerima keputusan ini, Pak." Hari pertamanya di unit baru terasa berbeda. Tidak ada penghormatan berlebihan, tidak ada tatapan segan dari bawahan. Ia kini hanyalah seorang polisi biasa, sama seperti yang lain. Namun, ada satu hal yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memahami arti sebenarnya dari kata keadilan. Suatu sore, saat ia bersiap pulang, ia menerima pesan singkat di ponselnya. "Mayor Dani Pratama." Pesannya hanya berisi satu kalimat. "Kesempatan kedua adalah hak semua orang. Gunakanlah dengan baik." Tangan Brigadir Rudy mengepal erat ponselnya. Ia menatap langit sore yang mulai berubah jingga, mengingat kembali semua kesalahan yang telah ia perbuat. Kini, jalan di depannya tidak lagi dipenuhi kesombongan dan arogansi, tetapi kesempatan untuk menebus diri dan menjadi sosok yang lebih baik. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju motornya. Kali ini, bukan sebagai polisi yang merasa berkuasa, melainkan sebagai pelayan hukum yang telah belajar dari kesalahannya. Dan di sanalah ia menemukan harapan, cahaya kecil yang akhirnya membawanya keluar dari kegelapan yang ia buat sendiri. Kekuasaan bukanlah alat untuk menindas, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan tinggi tidak menjadikan seseorang lebih berharga daripada yang lain. Hari ini, Brigadir Rudy belajar dengan cara yang paling pahit, bahwa kesombongan dan ketidakadilan tidak akan pernah membawa kebanggaan sejati. Yang ia kira sebagai kekuatan, ternyata hanyalah jurang dalam yang ia gali sendiri, sedikit demi sedikit, dengan tindakannya yang sembrono dan pandangannya yang sempit. Dulu, Rudy merasa seragam yang ia kenakan adalah jubah kemuliaan. Ia berjalan dengan dada membusung, sorot matanya tajam menilai setiap orang di jalan. Ia pikir, sebagai polisi,
Ia bisa menentukan siapa yang layak dihormati dan siapa yang pantas dicurigai. Ia lupa bahwa keadilan bukan terletak di pangkat atau bintang di pundak, melainkan pada hati yang mampu membedakan benar dan salah tanpa pandang bulu. Ia pernah menampar seorang pemuda hanya karena penampilan lusuhnya. Tanpa bertanya, tanpa menyelidiki, ia menghakimi seolah ia Tuhan yang tahu segalanya. Pemuda itu hanya diam, memegangi pipinya yang memerah, menatap Brigadir Rudi dengan luka yang tak terlihat oleh mata biasa. Dan hari itu menjadi awal dari akhir perjalanan angkuhnya. Karena apa yang ia lakukan tidak berhenti di situ. Tindakannya direkam, disaksikan, dan akhirnya dibawa ke hadapan hukum. Betapa seringnya kita menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar. Kita melihat seseorang berpakaian lusuh lalu mengira mereka pemalas, pengangguran, atau pencuri. Padahal, siapa kita yang berani mengukur harga diri seseorang dari bajunya? Mungkin orang itu sedang berjuang lebih keras dari kita. Mungkin dia telah kehilangan segalanya tapi tetap memilih untuk berdiri dan berusaha. Kita tidak pernah tahu. Dan karena itulah, kita tak pernah berhak untuk merendahkan siapapun hanya karena mereka berbeda. Kesalahan terbesar Brigadir Rudi bukan hanya karena tangannya yang menampar, tapi karena hatinya yang telah lama kehilangan empati. Ia lupa bahwa tugas utama seorang aparat negara bukanlah menunjukkan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling bisa dipercaya. Ia lupa bahwa seragam yang ia kenakan bukan tameng untuk arogan, tetapi simbol kepercayaan dari rakyat. Namun hidup, sekeras apapun, masih menyimpan ruang bagi mereka yang mau berubah. Setelah semua yang terjadi, setelah skorsing, pemeriksaan, dan kemarahan publik, Brigadir Rudi tidak lagi mencari pembenaran. Ia menunduk. Ia mulai belajar menerima. Ia duduk di ruang pengaduan dan mulai mendengarkan keluhan rakyat kecil. Ia menatap wajah-wajah yang dulu ia abaikan, kini dengan mata yang lebih rendah hati. Ia mulai mengerti bahwa menjadi polisi sejati bukan tentang menaklukkan orang lain, tapi menundukkan ego sendiri. Dalam hidup ini, kita seringkali merasa berkuasa atas sesuatu. Jabatan, kekayaan, status sosial. Semuanya bisa membuat kita lupa diri jika tidak digunakan dengan bijak. Tapi kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Apa artinya dihormati karena takut, jika di balik itu semua, kita sebenarnya dibenci dan dilupakan? Yang sejati bukanlah kekuatan yang ditakuti, tetapi kebijaksanaan yang dihormati. Brigadir Rudi kini tahu bahwa satu tindakan buruk bisa menghancurkan puluhan kebaikan yang pernah dilakukan. Tapi ia juga tahu bahwa kejujuran dan pengakuan atas kesalahan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Ia tak lagi memamerkan seragamnya, tapi ia mulai membiarkan tindakannya yang bicara. Ia meminta maaf kepada pemuda yang dulu ia tampar. Ia membantu komunitas miskin, mendengarkan suara rakyat, dan kembali ke akar mengapa ia dulu ingin menjadi polisi, untuk mengabdi, bukan untuk menguasai. Kita tidak selalu diberi kesempatan kedua seperti yang didapat Rudi. Kadang, penyesalan datang terlambat. Tapi selama hati kita masih bisa merasa bersalah, selama kita masih bisa berkata, "Aku salah," maka pintu perubahan itu masih terbuka. Jangan tunggu kita jatuh untuk belajar rendah hati. Jangan tunggu kita dihina untuk belajar menghormati. Setiap perbuatan, sekecil apapun, pasti akan ada balasannya. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kembali kepada kita. Tapi jika kita menanam kesombongan, kezaliman, dan arogansi, maka pada waktunya, kebenaran akan datang sebagai cambuk yang memalukan kita di hadapan dunia. Jangan biarkan kesombongan menutup mata kita dari kenyataan. Jangan biarkan kekuasaan membuat kita merasa lebih tinggi dari sesama. Jabatan hanyalah titipan. Harta hanyalah titipan. Semua bisa hilang, semua bisa dicabut, kapan saja. Yang tersisa hanyalah nama baik, atau justru aib yang kita wariskan.
Jadilah seseorang yang dikenang bukan karena jabatannya, tetapi karena kehangatan tutur katanya. Jadilah pelindung yang tidak hanya hadir saat sorotan kamera, tapi tetap peduli di lorong gelap tanpa saksi. Karena kebaikan sejati tidak butuh panggung. Ia hanya butuh niat dan keberanian untuk menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Jika kisah Brigadir Rudy mengingatkanmu pada arti pentingnya keadilan, empati, dan rendah hati, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Bantu sebarkan pesan moral ini kepada lebih banyak orang, agar kita semua bisa belajar untuk tidak menilai dari tampilan luar saja, dan mulai menanamkan keadilan di hati kita masing-masing. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Ingatlah, semua yang kita lakukan hari ini akan menentukan siapa kita di mata dunia dan di mata Tuhan.